Hai kamu para pecinta spiritual yang selalu positif dan penuh cinta. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk menyimak apa yang akan kubahas di video kali ini. Ya, aku akan membahas salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan padaku selama sesi konsultasi energi healing berlangsung maupun yang dikirimkan via DM Instagram dan juga lewat email. Yaitu pertanyaan berupa, Kak, aku indigo bukan sih Kak? Karena aku tuh eh, bisa melihat energi-energi tertentu. Atau ada kasus juga yang, Kak, aku tuh bisa mengetahui loh apa yang akan terjadi di masa mendatang. Aku bahkan bisa tahu kapan orang-orang tertentu yang bisa meninggal dunia. Nah, apakah aku indigo? Ada juga yang, Kak, aku tuh sering sekali loh mendengar suara-suara tertentu di jam-jam yang sangat tidak wajar untuk orang beraktivitas, apalagi di situ tidak ada orang gitu. Apakah aku indigo? Ya, pertanyaan seperti itu. Apakah aku indigo? Pada umumnya, stigma masyarakat tentang label anak indigo adalah orang atau sekelompok orang yang bisa berinteraksi dengan residual energi-energi negatif, atau ya spirit, setan-setanan, sehingga cenderung takut nih untuk bergaul dengan anak indigo, atau bahkan dia sendiri takut jika dirinya adalah indigo. Ya, karena anak indigo dianggap dekat dengan makhluk-makhluk yang membawa atau memiliki energi-energi negatif. Nah, karena persepsi dan juga perspektif orang berbeda-beda, dan setiap individu tuh memiliki hak dan kebebasan ya untuk beropini, maka di kesempatan kali ini aku ingin berbagi informasi tentang indigo ini menurut pemahamanku ya, dari perspektifku sebagai seorang praktisi spiritual. Dan juga akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaanmu terkait label anak indigo ini. Ya, indigo. Indigo secara harafiah adalah salah satu spektrum warna antara warna biru dan juga violet atau biru keunguan. Dikenal juga dengan istilah warna nila. Nah, warna indigo ini salah satu warna dari titik energi spiritual atau cakra yang dipancarkan dari third eye chakra. Ini terletak di area dahi ya. Ini juga dikenal dengan cakra mata ketiga atau lebih umum dikenal sebagai titik energi untuk mata batin. Nah, itu sebabnya istilah indigo juga dipandang sebagai orang-orang yang mata batinnya sudah terbuka lebar sehingga mampu menerima informasi dari dimensi lain. Indigo juga bisa melihat kebenaran atau sesuatu lebih jernih dan juga lebih jelas, atau yang diyakini, yang dianggap memiliki kemampuan spiritual yang spesial. Nah, menurutku, label anak indigo hanyalah salah satu istilah untuk menerjemahkan orang-orang yang berada di titik kesadaran tertentu, sehingga mampu memahami dan juga mengakui eksistensi Tuhan dan kekuatan Tuhan dalam dirinya, sehingga bersedia dengan ikhlas untuk mengembangkan potensi-potensi batiniah yang sudah diberikan atau yang sudah dikaruniai Tuhan dalam diri tiap orang. Nah, ini biasanya bersamaan dengan kesadaran akan jati dirinya terkait apa sih yang menjadi tujuan hidupnya, misi jiwanya apa, peran dan fungsi dirinya yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi lingkungan. Menurutku pada dasarnya semua orang terlahir indigo. Perbedaannya adalah waktunya dia awakeningnya itu kapan, atau berada di titik kesadaran dan juga pemahaman spiritual tertentu, di mana pemahaman spiritualnya itu semakin lengkap dan juga semakin mendalam. Dan apakah dia juga bersedia untuk mengembangkan setiap potensi-potensi dalam dirinya. Indigo ini ada beberapa tipe ya, dan juga ada beragam peran dan fungsinya. Jadi kali ini aku hanya akan menyampaikan secara general aja, yang nantinya akan kubahas secara spesifik di video-video berikutnya. Ini adalah beberapa jenis kemampuan batinia atau kemampuan clairsenses, indera keenam kita ya. Jadi ini bisa dicek kamu yang mana nih yang lebih dominan. Yang pertama adalah claircognizant.
Nah, claircognizance ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima informasi dari dimensi lain atau dari alam semesta. Kemampuan claircognizance ini diantaranya mampu mempelajari atau bisa melihat pattern yang ada di alam semesta, sehingga dia juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, claircognizance juga memiliki kemampuan untuk memanifestasi apa yang ada di pikirannya dan juga apa yang diharapkan. Yang kedua ada clairvoyance. Nah, ini salah satu yang populer untuk di kalangan indigo. Ya, clairvoyance di sini adalah kejernihan seseorang untuk melihat secara mata batin. Di antaranya bisa melihat energi-energi atau spirit-spirit orang yang sudah meninggal dunia, termasuk melihat energi dari entitas-entitas tertentu yang ada di lokasi-lokasi tertentu. Yang ketiga, ada clairaudience. Clairaudience di sini adalah memiliki kemampuan pendengaran atau menerima informasi dalam bentuk audio, bentuk suara, bunyi-bunyian tertentu. Dan ini bisa ditangkap dari frekuensi tertentu. Sehingga seringkali ada suara meskipun tidak ada sumber suaranya secara fisik. Yang keempat ada clairalience. Clairalience di sini adalah sensitivitas yang cukup tinggi ya untuk di bagian penciuman. Jadi meskipun tidak ada sumber baunya, tapi orang-orang tertentu memiliki kemampuan untuk menangkap aroma itu, entah bau amis atau mungkin bau bunga-bunga yang harum, yang bahkan sampai menyengat. Nah, itu orang-orang yang clairalience. Yang kelima adalah clairsentience. Ini kemampuan untuk merasakan energi yang ada di sekitarnya. Tidak hanya merasakan, bahkan mampu menyerap energi-energi yang ada di sekitarnya. Nah, clairsentience di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah clairempathy. Di sini yang berkaitan erat dengan orang yang mampu merasakan emosi orang lain, seolah-olah itu adalah emosinya sendiri. Dan yang kedua dari clairsentience adalah clairtangency, di mana kemampuan untuk merasakan energi-energi tertentu lewat meraba. Contohnya, ketika seseorang menyentuh objek tertentu, nah dia tuh bisa tahu nih ini pemiliknya siapa. Atau orang-orang yang ketika menyentuh objek-objek tertentu juga dia bisa kembali ke masa lalu yang berkaitan erat dengan sejarah objek yang disentuh itu. Ya, lalu yang terakhir adalah clairgustance di sini. Ini adalah kemampuan seseorang untuk mengecap dengan lebih jernih. Jadi indera perasa berkaitan erat dengan masakan. Nah, ada beberapa orang ketika dia mengecap masakan tertentu, dia bisa mengetahui yang masak ini energinya positif atau negatif, dia sedang happy atau sedih. Itulah beberapa jenis kemampuan batinia atau clairsenses yang dimiliki dan juga aktif di setiap orang. Namun biasanya ada 2-3 clairsenses atau kemampuan batinia yang paling menonjol. Ya, balik lagi, jika kamu masih bertanya-tanya, Kak, apakah aku indigo? Ya, kamu cek aja sendiri tadi apa yang sudah aku sampaikan tentang clairsenses. Dan untuk mau menyebut diri indigo, silakan, mau tidak juga tidak masalah, karena sekali lagi ku tekankan itu hanyalah salah satu istilah. Tapi intinya kita kembali ke esensi kehidupan kita, di mana kita menjalani kehidupan ini berdasarkan apa yang diberikan oleh Tuhan dan juga semesta sesuai peran dan fungsi kita, tujuan hidup kita, misi jiwa kita. Dan misi jiwamu ini, peran dan fungsi ini akan berkaitan erat dengan bagaimana kamu mengembangkan setiap kemampuan batinia tadi, dan itu juga diimplementasikan di kehidupanmu sehari-hari. Jadi ini tidak ada kaitannya sih sebenarnya dengan indigo atau bukan, tapi bagaimana kita bisa membawa diri dan juga bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi sesama, dan juga bagi lingkungan ini. Ya, oke, ini saja bisa aku sampaikan. Dan bagi kamu yang mungkin belum subscribe, please subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, berikan juga likes, serta tadi ya berpartisipasi di kolom komen supaya aku juga bisa tahu kamu yang dominan yang mana nih clairsensesnya. Selain itu, jika kamu menemukan pembahasan di video kali ini sangat bermanfaat, please share juga link ini ke kerabat kamu, ke keluarga kamu, ke teman-teman kamu. Dan bagi kamu yang ingin support channel ini, silakan
bisa berdonasi ya, bisa dicek di kolom deskripsi di Sociabus. Oke, thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye bye.